sekalian, hari ini kami mendapat kehormatan dikunjungi oleh Partai Islam yang pertama berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Ya. Beliau adalah Ketua Majelis Syuro Pak Sohibul Iman, kemudian didampingi oleh Presiden PKS dan Sekjen PKS serta staf yang ada. Kita menyampaikan rasa hormat kami dikunjungi pada hari ini, yang pertama untuk memperkokoh persatuan nasional dan juga sekaligus mengintroduksikan, memperkenalkan Perang Rakyat Semesta yang kita bangun dalam rangka mendukung stabilitas nasional. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Sohibul Iman yang sebetulnya beliau teman lama saya. Kita sudah sering berhubungan, tapi dengan keberadaan beliau sekarang kita akan tingkatkan komunikasi, koordinasi sosial kita untuk merajut kita punya silaturahmi. Mungkin Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menhan, Pak Syafri Samsudin yang pada hari ini sudah menerima kami. Bukan saja saya pribadi tetapi juga jajaran pengurus PKS yang baru ya. Ini sebetulnya pertemuan yang sering saya lakukan bersama Pak Syafri ini ya. Terakhir saya berkunjung ke sini pada bulan Juni ya, tanggal 15 kalau tidak salah saya berkunjung ke sini. Seperti biasa kami biasa diskusi dengan beliau. Nah, cuman kali ini istimewanya karena saya membawa pimpinan PKS yang baru ya, Pak Muzamin selaku presiden partai, kemudian Mas Holid sebagai sekjen partai dan juga Kang Pipin sebagai kepala kantor staf presiden ya hari ini. Nah, tentu seperti biasa diskusi kami sebagai sahabat tentu saling ya memberikan masukan lah. Tadi Pak Syafri sudah menyampaikan bahwa kami mendengar dan mendapatkan penjelasan dari beliau tentang sistem pertahanan kita ya, Hankam Rata itu, dan bagaimana peran masyarakat untuk menguatkan pertahanan kita. Nah, di sisi lain juga saya tentu sebagai pimpinan partai politik memberikan masukan ya kepada beliau bahwa persoalan pertahanan ini pendekatan-pendekatan setiap saat selalu berubah, dan saya menyampaikan kepada beliau bahwa ada pendekatan yang lebih komprehensif yaitu terkait dengan human security approach ya, pendekatan keamanan manusia ya, yang tentu ini melampaui persoalan pertahanan fisik militer. Di situ ada economic security, ada food security, ada health security, ada environment security, ada personal security, ada community security, dan terakhir ada political security. Nah, saya menyampaikan kepada beliau kalau pendekatan kita komprehensif seperti itu, insya Allah pertama rakyat merasa kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan terpenuhi ya. Di sisi lain juga mereka terhindar dari rasa takut karena kita punya militer yang juga kuat gitu. Jadi kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Di sisi lain juga rasa takut mereka terjamin ya, karena ada yang melindungi mereka. Nah, mudah-mudahan dengan itu kejadian Agustus kemarin bisa tidak terulang karena dengan pendekatan security yang komprehensif seperti itu. Dan beliau tentu sangat pahamlah dengan pendekatan itu. Jadi saya sebetulnya bukan memberi masukan yang baru, tetapi sesuatu yang konfirmasi aja lah di antara sahabat ya, di antara kami. Dan yang kedua tentu kami mengapresiasi ya kinerja dari Kementerian Pertahanan ya, yang kalau saya baca dalam sebuah buku ya Defense Balance ya Pak ya, bahwa Indonesia ini sudah cukup bagus performa kemiliterannya ya, kalau nggak salah masuk dalam 15 besar. Nah, saya berharap beliau bisa meningkatkan kembali selama kepemimpinan beliau sebagai Menhankam dan juga Pak Prabowo sebagai Presiden. Nah, terkait hal itu kami juga mengapresiasi kepada beliau
atas kiprahnya di dunia Islam, khususnya di Palestina ya. Sekarang ini kurang lebih ada 100 Pak ya, mahasiswa Palestina yang diberi scholarship full scholarship di Unhan Pak ya, di Unhan. Nah tentu kami sangat mengapresiasi hal tersebut dan mudah-mudahan ini ditingkatkan. Dan juga yang kedua kami apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa Indonesia siap mengirim pasukan ke Gaza untuk merealisasikan kesepakatan damai yang kemarin ini. Saya kira tentu Pak Safri sebagai Menhan itu adalah domain beliau karena itu kami sampaikan kepada beliau. Dan yang tentu yang ketiga juga yang kami sampaikan, kami sebagai bagian dari Partai Politik Nasional, kami juga punya komitmen untuk ikut serta di dalam memperkuat bela negara. Tadi kami sampaikan bahwa PKS dengan kader-kadernya yang hari ini kami punya juga sistem ya kaderisasi ya di bidang ketahanan gitu Pak. Kepanduan kami punya program namanya Kembara Kemah Bela Negara Pak. Nah, kami tadi menyodorkan keinginan kepada Pak Sapri bagaimana kalau kemudian terjadi kerjasama dan nanti secara formal dari Kementerian Pertahanan bisa melakukan pelatihan Pak ya buat kader-kader kami yang memang sesungguhnya sudah jalan, tapi tentu kalau dibina oleh Kemenhan secara lebih sistematis tentu hasilnya akan berbeda dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari keikutsertaan kami dalam bela negara dan menjadi komcad ya Pak ya, komponen cadangan dalam pertahanan kita. Saya kira itu yang sudah. Dan 2 pertanyaan. Pak, ini banyak. Satu laki-laki, 1 perempuan. Soal Australia Pak. Oh, ya. Ayo. Mas Soebul, banyak yang bilang Tanya Pak Sapri dulu, Pak Sapri. Siapa yang mau diperkenalkan? Siapa? terkait Australia ada kerjasama Indonesia Ke Australia ini orang PKS. Ini dulu bos. Pameran. Siapa? Ya Pak, ini kan PKS datang ke sini kayak Nasdem kemarin. Nah ini apakah ada obrolan soal pembahasan masuk kabinet mungkin dari Pak Sohibul? Apakah ini langkah awal dari PKS untuk masuk ke kabinet Pak Prabowo mungkin? Ya, itu mesti ditanya ke presiden. Saya kan bukan presiden. Pertama begini, jangan salah ya, kalau PKS ini sudah ada di kabinet. Kami punya 1 menteri di kabinet, yaitu Menteri Tenaga Kerja. Profesor Yasirli itu adalah usulan dari PKS. Jadi kami sudah dalam kabinet kalau bab itu. Terjawab ya. Karena itu tentu tidak pada tempatnya untuk ngomongin lagi, karena kami sudah ada di dalam. Begitu Pak ya. Ya, terjawab. Satu lagi. Tapi kan PKS yang mengusulkannya. Oke, apa? Pak, ini menjelang 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran, ini mungkin evaluasi dari Menhan dan juga langsung dari PKS seperti apa? 1 tahun Pak Prabowo kerja keras untuk memenuhi keberpihakannya kepada rakyat. Jadi beliau tidak punya tanggal merah. Beliau selalu memikirkan bagaimana keberpihakannya kepada rakyat, terutama yang menyangkut soal pangan yang paling utama. Oke? Pak, ulang tahun Prabowo, Pak hari ini gimana? Kita sama-sama berdoa semoga Pak Prabowo bisa diberi kekuatan, diberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih ya. Saya kira saya sepakat dengan Pak Sapri ya, bahwa selama ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat concern dengan persoalan masyarakat, dan saya kira program-program beliau secara prinsip sangat bagus. Bahwa ada permasalahan dalam implementasi, saya kira kami juga sebagai bagian dari koalisi punya tanggung jawab untuk kemudian memperbaiki dalam pelaksanaan di lapangannya. Misalnya bab MBG, kami insya Allah di DPR terus memberikan masukan-masukan di Komisi 9 ya, Komisi 9 tentang perbaikan itu, atau juga pada koperasi dan sebagainya. Saya kira substansi kebijakannya bagus, bahwa ada masalah di implementasi, itu adalah tugas kami anggota koalisi untuk lebih menyempurnakan, lebih memperbaiki di lapangan. Dan saya terakhir saya ingin sampaikan Keringatan tuh. Saya ingin sampaikan selamat ulang tahun buat Pak Prabowo yang hari ini beliau merayakan ulang tahun ya. Barakallah. Terima kasih ya.